itu Ti bisa searching tuh berdasarkan data kerugian negara berdasarkan rayap triliun, bukan miliar, triliun. Kita soalnya di negara tropis. Ada, datanya ada. Ada, gitu. ada. Iya. Iya, kayaknya di gini kita butuh juga gitu. Soal kemarin gini, ada nyamuk satu gitu. Terus Jantan apa betina nih? nah, nggak tahu saya kan. Nyamuknya datangnya jam berapa nih? Nah itu beda. Serius ini? Serius. Beneran. Aktivitas nyamuk itu beda. Kita tuh tidur berdampingan dengan tungau selama ini. Iya, betul. Dan tungau itu cuma salah satu gitu ya. Di kucing ada pinjal, ada apa, itu banyak banget mikroorganisme yang kita terkadang nggak sadar. Halo sahabat Sila, selamat datang di Silaturasa, setiap cerita istimewa. Kembali lagi bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, jauh-jauh dari Surabaya. Siapa lagi kalau bukan Mas Aditya Chandra. Halo Masku. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Super. Ini rasanya super. Ini rasanya super ya. Jadi Mas Adit ini salah satu juga peserta dari, kita ketemunya di acara Superpreneur ya. Iya. Di situ di M-Block apa Postblock itu tahun 2023 gitu. Dan beliau ini terpilih menjadi juara favorit. Tepuk tangan dong. Oke. gue kalau ngomongin masalah penjuaran ini, lihat ke sana nih satu lagi nih satu nih yang super songong ini, super frontal dan super nyebelin ya. Berdiri di sana liatin kita, lah lu juara gitu, gimana tuh? Mas Adit, gimana Mas Adit? Ya nggak apa-apa sih ya, mau juara 1 sampai 10 ya tetap saya yang favorit. Iya. Ada yang juara 2 dibenci semua. Public enemy ya. Nanti ini kita undang juga untuk duduk sini ya. Beneran diundang? Diundang nanti kita undang ya. Dia bawa ini kayaknya buat menyerahkan pialanya karena merasa tidak pantas menerima ini kayaknya. Oke, bro, thank you so much udah datang jauh-jauh dari Surabaya. Gue ngerasa tersanjung ya menyempatkan waktunya nih. Nanti sebelum kita mulai, langsung aja order dulu tehnya. Kira-kira butuh teh yang kayak seperti apa supaya menemani ngobrol kita pagi ini. Siap. Oke. Dicek yuk. Cek. Mana kira-kira yang menarik untuk diicip pagi ini? Ini sama kayak warna brand ya, Good Kills gitu ya. Oh iya, Good Kills apa jadi warna biru. Oke. Jadi saya bakal milih Jeddah satu ya, guys. Jeddah satu. Sama satu lagi kalau saya Stay Fit. Ya, oke. Biar tetap semangat hari ini karena menghadapi banyak cobaan setelah ini. Oke. Thank you so much, Mas Adit. Sama satu lagi, saya mau nyampein nih pagi ini spesial. Teman ngeteh kita sudah ada kolaborasi dari Back and Beyond ya. Nah ini Back and Beyond dia ini adalah pada penyediaan ya, jasa penyediaan makanan berkualitas tinggi, yang mana di sini ada klasik Indonesian cookies ya sampai gourmet fusion cookies ya menggunakan bahan-bahan premium. Nah ini kita dikirimin 3 bestseller di hari ini untuk menemani ngobrol kita, yaitu ada Gouda cheese, this one Gouda cheese keren ya. Ini terbuat dari keju Gouda. Keju ternyata banyak juga ya ininya, banyak juga ragamnya ya. Ini keju Gouda, ada pistachio coklat. Ya, terbuat dari dark coklat dan kacang pistachio. Wih, ini enak banget nih. Dan juga ada Castangle, terbuat dari 100% keju edam gitu ya. Untuk kamu yang mau cobain bisa kepoin Instagramnya, yes. Ya. Instagramnya @backandbeyond. Atau bisa langsung ke offline store-nya di Plaza Amsterdam Sentul dan Ion Mall Sentul City. Oh, pantes. Saya sering lihat di Ion Mall. Ya, oke. Keren Back and Beyond. Terima kasih banyak. Langsung kita cobain. Saya cobain yang Castangle. Bapak cobain yang mana? Oke. Ini.
Pistachio ya. Pistachio coklat. Cocok. Mari. Oke, kita buka di sini. Mantap. Bisa bukan ya? Nih. Protectionnya bagus ya. Packagingnya bagus ya? Packaging. Ya. Proteksi juga. Wih, aroma enak nih. Ini aroma enak loh. Nih coba. Wih, sedap. Nggak terlalu manis gitu aromanya, tapi yang benar-benar bahan premium kayak gini lah. Coba. Coba, silakan. Oke. Wah, mantap ini. Oh, Mas, sebelum lupa nih sambil ngobrol. Ini kayak enakan makan. Bagaimana perjalanannya dari Surabaya ke sini? Menyenangkan banget. Ya. Gabung sama Kong. Satu Seru. sama Kong. Rame ya. Sepanjang perjalanan sampai di pesawat ya. Mode hening semuanya. Iya. Dia rame banget. Rame banget ya. Rame banget. Tapi nggak capek. Enggak. Kita mengimbangi. Ini podcast ini kita ngomongin Kong sebenarnya kan? Ngomongin. Oke. Ini sebelum dia komen dia lagi tarik napas dia. Oke. Mas Adit, ini biar teman-teman kita kenalan, boleh dong diceritain kenapa ini aku tahu dirimu Good Kills nih Good brandnya Kills, ya, Good ya. Kills. Dan bagaimana ceritanya awal mula bisa mendirikan Good Kills dan berkecimpung di dunia perhamaan ini, perseranggaan ini, ya. Karena apakah latar belakangnya sebagai dokter hewan atau memang ada visi misi lain yang kira-kira dirimu bawa nih kira-kira. Oke. Ya, jadi nama saya Aditya Chandra ya, dari Good Kills Surabaya gitu. Background saya emang S1-nya itu ambil pendidikan di kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Habis itu ngambil lanjut untuk profesi. Lanjut lagi pendalaman di bisnis. Tapi backgroundnya emang semuanya itu di bangunan. Jadi dokter hewannya pun yang dipelajari entomologi. Entomologi. Emang macam-macam ya kalau belajar dokter hewan ini? Oh banyak banget. Oke. Kayak misalkan kita dokter manusia gitu ya. Itu kan juga luas banget ya. Iya. Spesialisasinya kan Macam-macam, ada Macam-macam. jantung, paru gitu ya. ya banyak. Penyakit dalam aja penyakit Iya. dalamnya banyak. Iya. Kayak gitu kan. Kita pun di hewan juga sama. Oke. Gitu. Pendalamannya itu mau dibawa kemana itu banyak banget. Nah saya mengambil di entomologinya. Apa itu entomologi? Entomologi itu ilmu tentang serangga. Jadi kita mempelajari tentang, ya orang banyak bilang dokter hewan gitu ya. Tapi kok malah ini membasmi hewan kayak gitu ya. Iya kan? Dokter hewan membasmi hewan nih. Iya, judulnya, ya. pikirannya kayak gitu. Padahal sebenarnya enggak. Yang kita basmi itu bukan basmi ya, mengendalikan gitu ya. Yang kita mengendalikan tuh sebenarnya vektornya. Vektor pembawa penyakit. Oke. Jadi misalkan nih kita punya kucing gitu ya. Kucing kutuan. Kan kita nggak bunuh kucingnya. Tapi vektor pembawa penyakit kutunya. Bukan kutunya juga? Kutu itu vektor, bukan hewan. Vektor ini gimana nih? Vektornya faktor? Oh, vektor. Vektor ya. Oke, apa nih definisi vektor di sini? Jadi yang biasa ya saya ini ya brandingnya adalah dokter hewan ya peduli lingkungan sehat. Dokter hewan peduli lingkungan sehat. Ya. Oke, dokter hewan peduli lingkungan sehat. Ya. Good Kills. Good Kills. Oke. Jadi di sini itu adalah kita ada penyakit yang disebabkan dari manusia ke hewan Oke. dan hewan ke manusia. Oke. Yang mungkin nggak banyak orang itu menyadari. Namanya itu penyakit zoonosis. 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 Saya belajar bahasa Latin lagi nih. Iya, ya. benar. Zoonosis. Oke. Zoonosis. Jadi dari hewan ke manusia, dari manusia ke hewan. Contohnya banyak banget di sekitar kita. Oke. DBD, malaria, nyamuk penyebabnya. Itu dibawa nyamuk kepada kita. Bawa kita. Oke, sip. Kayak gitu. Ya. Ataupun leptospira, zoonosis. Zoonosis. Ya. Zoo ya. Zoo ya. Ya, zoonosis. Leptospira misalkan. Leptospira apa tuh? Itu yang dibawa sama tikus. Antrak yang dibawa sama sapi. Jadi sebenarnya kita ini saling berhubungan antara manusia, hewan, sama makanan yang dari tumbuhan. Itu saling terhubung tuh sebenarnya kita. Nah, jadi saya pendalamannya ini lebih dalam lagi, nggak cuma di hewannya aja. Tapi gimana nih untuk lingkungan lebih sehat lagi gitu. Menjaga hygiene-nya, sanitasinya. Nah, dari sana saya mendalami di bisnisnya MVet, Magister Veterinary. Nah, itu pembahasan tentang bisnis tapi di bidang itu. Nah, gitu. Jadi ini ya, apa namanya? Mungkin bagi yang berpikir dokter hewan cuma nyuntik sapi, cuma nyuntik apa kucing, anjing kayak gitu ya. Iya. Nah, kita lebih ngambil esensi yang mungkin di Indonesia masih belum seberapa banyak.
Sementara kalau misalkan kita ngambil di negara-negara yang udah berkembang, ini menarik banget gitu. Iya. Gitu, pendalamannya lebih dalam lagi. Sebenarnya lebih ke pest control ya. Makanya bahasanya pest control ya. Iya, pest control, pest management kayak gitu. Pest management. Iya. Oh, oke. Nah, saya menggabungkan dua keilmuan. Keilmuan tentang tadi entomologi itu dengan bangunan. Ya, jadi proteksinya adalah proteksi tentang bangunan. Tentang bangunan. Soalnya bangunan kan lingkungan kan. Nah, kita memproteksi paling mudah kan nggak mungkin nih kita proteksi bumi gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi bisanya adalah bangunannya gitu. Dari apa? Dari penyakit tadi. Habis itu dari apa? Dia juga bisa penyebab ekonomi, rayap misalnya kayak gitu. Setelah itu saya ambil lagi arsitek untuk mendalami keilmuan bangunan lebih dalam. Sekarang lagi ngambil sekolah arsitek. Ya, sekarang nih lagi jalan. Jadi saya ngambil S1. dokter hewan, S1 dokter hewan. Habis itu saya melanjutkan untuk profesi. Saya profesi dokter hewan. Profesi jadi udah dokter lah ya, bisa udah dokter ya. Ya. Habis itu saya ngambil lagi untuk di magister veteriner, yaitu agribisnis sama bisnis seputar ya kayak gitu. Ya hewan dan lain-lain. Habis itu saya ambil arsitek ya. Jadi saya harap arsitek ini S3 nanti nih. Oh enggak, S1 lagi. S1 lagi. Oke. Jadi saya pengen belajar lebih lagi gimana sih cara memproteksi gitu ya, menggabungkan dua keilmuan. Soalnya sebenarnya yang menarik itu adalah di saat kita menggabungkan dua keilmuan dikombinasikan. Oh, oke. Gitu. Backgroundnya memang di sana. Bentar. Ini baru mulai aja gue langsung pusing ya? Langsung pusing ya? Mungkin butuh teh jeda. Iya. Pas banget lagi. Silakan diambil. Nah, pas banget. Teh jeda. Biar gak pusing ya. Bukan pusing ya. Enggak, soalnya mertua aku kan dokter hewan juga. Ya. Cuman aku nggak bisa pernah ngobrol sampai dalam ini ngobrolin ruang lingkupnya. Yang aku tahu ya juga dokter hewan biasanya menyapih ya kan. Ibaratnya kalau misalkan sudah ada misalkan penyakit kayak flu burung misalnya. Itu baru dokter hewan dipanggil-panggilin tuh. Zoonosis tuh. Kayak COVID juga nggak sih? Iya kan ada faktor pembawanya kan. Nah, kayak gitu. Kalau COVID kita merujuk kepada cerita bahwa dibawa kelelawar ya. Tapi ini masih debatable ya. Tapi yang paling ini kemarin itu kayak flu burung ya. Flu burung. Nah, di situ baru kita sadar bahwa dokter hewan bergunanya di situ ketika ada penyakitnya. Tapi gue baru sadar bahwa yang dirimu sampaikan tadi sebenarnya ada preventifnya dulu yang harusnya dikerjain supaya tidak terjadi si penyakit itu sampai penyakit itu ada gitu. Nah, kita itu lebih banyak mengedukasi juga. Ya, dari anak-anak dari anak-anak itu kita udah banyak itu kayak di schoolnya, terus habis itu di mall, di bazar. Kita mengedukasi. Semuanya itu dari diri kita sih sebenarnya. Apa yang berhubungan sama diri kita, kebersihan itu hygiene. Apa yang berhubungan dengan lingkungan kita, kebersihan itu adalah sanitasi. Ulang lagi. Iya. Sebelum sambil jeda ya. Sebelum jeda. Oke. Ulang lagi Pak. Jadi gini, apapun kebersihan yang berhubungan sama manusia yang menempel dengan kita itu hygiene. Ya. Kita cuci tangan. Kayak gitu. Terus hand dan lain-lain. Yang berhubungan dengan lingkungan kita itu sanitasi. Sanitation. Sanitasi. Yang lingkungannya, tapi yang ke dalam diri kita hygiene. Saya mendalami kedokteran hewan ini saya ambil di bagian entomologinya. Nah, itu bisa diterapkan di manusia, di hewan itu sendiri, dan di lingkungan. Entomologi itu serangga? Pendalaman tentang serangga. ANT atau EN. Entomologi. Sip. Itu ada. Khusus serangga ya? Iya, khusus serangga. Asosiasinya ada, perhimpunannya, perkumpulannya ada semua. Oke. Sebelum masuk situ, silakan. Yuk kita jeda dulu. Jeda dulu ya sebelum. Ini pas pilihannya jeda karena jauh-jauh datang dari Surabaya, jeda dulu dari aktivitas ya Pak ya. Sedap. Nanti biar bisa tuker. Ya, biar tuker kita sharing di sini nanti Pak. Pagi-pagi berat dikit ya? Pagi-pagi berat dikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa, saya mesti ada energinya untuk menanggapi itu. Tapi saya agak mikirnya gini. Kenapa tertarik akhirnya di bisnis yang di serangga, kenapa enggak yang tadi yang virus atau macam itu, tapi pengendalian hama ya gitu. Emang ada kebutuhannya ya, maksudnya gitu. Jadi menurut saya bisnis atau industri yang menarik itu di saat menggabungkan dua hal. Kita fusionkan. Saya ada interest di bangunan. Sebenarnya interestnya bangunan. Interestnya di bangunan.
bangunan mau saya tabrakan dengan apa? Oke. Kalau tabrakannya dengan teknologi dan lain-lain banyak, smart home misalnya. Oke, smart home. Ya. Oke, iya. Dan itu udah sangat berkembang banget gitu. Ya. Negara-negara yang lebih besar itu udah banyak banget gitu. Iya. Sementara menggabungkan dengan keilmuan entomologi. Mhm. Nah ini saya gabungkan kan ini. Oh dokter hewan, oh mempelajari tentang hewan gitu. Itu eksotis banget digabungkan dengan bangunan. Sementara saya sangat dekat dengan kejadian-kejadian penyakit-penyakit itu yang memang disebabkan karena faktor pembawa penyakit. Ataupun ini rayap ya. Rayap ya. Rayap tuh kalau misalkan di sini ada laron ya. Iya. Itu ada rayap. Pasti ya. Metamorfosanya. Oh, metamorfosanya. Iya. Iya. Nah itu Ti bisa searching tuh. Berdasarkan data kerugian negara berdasarkan rayap. Triliun. Bukan miliar. Triliun. Kita soalnya di negara tropis. Ada, datanya ada. Ada. Iya. Bagi orang yang nggak tahu aja ya mungkin masih awam gitu. Siap ya. Gue Tapi kita sebagai sampai nggak mikirin kenapa kerugiannya bisa. Iya sih, benar juga sih. mungkin terlalu menjadi aktivis di bidang lain makanya nggak tahu gitu kan. Iya. Bukan dunia gua. Ya betul. Iya. Padahal di bidang tanaman dan lain-lain itu juga sangat erat dengan serangga. Iya. Iya kan? Di teh juga hama di kebun misalnya kan gitu juga termasuk. Itu makanya saya kombinasikan dua keilmuan itu tadi. Untuk kita bisa memproteksi juga, dan kita di Indonesia itu kan salah satu negara tropis ya. Negara tropis tuh penyakitnya pasti berhubungannya sama ini gitu. Sama serangga. Serangga itu mau kita kendalikan kayak gimana pun dia sebenarnya tetap ada, tapi kita kendalikan. Jadi kita bukan mengganggu ekosistem dan lain-lain enggak, tapi kita kendalikan gitu. Gitu, itu ada ilmunya gitu. Sebenarnya yang berat. Enggak. Ini. Iya. Enggak. Sebenarnya gue nggak kepikiran sampai sejauh sana. Iya, nanti kita jadi. Tapi rayap itu memang share market kalau kamu kepikiran ke sana. Iya, nanti jadi market share-nya. Gue ambil lagi ya kalau kepikirannya. Jadi maksudnya adalah gue nggak pernah mikirin sampai berapa sih kerugian masyarakat dengan rayap. Padahal sebenarnya masalah itu umum terjadi. Betul. Pertanyaannya berikutnya adalah rayap itu ya harus kata kuncinya dibasmi, nggak mungkin dikendalikan karena dikendalikan. Nah, gue nggak pernah mikir bagaimana cara mengendalikan rayap karena gue bukan avatar. Oke. Kebetulan saya avatar. Ini avatar ini nih, avatar rayap. Avatar hama gitu. Gimana mengendalikannya? Karena biasanya kan dibakar, disemprot atau bahkan propertinya dibuang aja gitu karena udah rusak gitu. Gimana itu? Ini sebenarnya seperti ini ya, kita itu analogi seperti kalau di badan gitu ya. Orang kena penyakit kanker misalnya. Ataupun kalau enggak diabetes gitu ya. Diabetes ya. Dia bakalan ngerasa banget tentang gula dan lain-lain itu di saat dia kena diabetes. Lebih sensitif. Begitupun orang yang pernah kejadian bangun properti ini, beli tanah ya, berapa M dibangun, MM-an, habis itu propertinya rusak. Ini atas ini, atap-atap ini ada lapisannya kertasnya itu. Ya. Makanannya rayap. Apalagi ini interiornya manis banget nih. Kalau saya prediksi ini harganya mahal gitu. Nah ini kalau kemakan rayap itu nanti pasti setelah ada kejadian lagi gitu ya, kita pasti bakal lebih proteksi. Iya. Nah, itu. Jadi proteksinya ada banyak, sistemnya ada banyak. Injection kalau misalkan setelah pembangunan. Ya, ada baiting, ada umpan. Kalau memang masih belum pembangunan, masih mulai pembangunan awal, kita sama kontraktor. Nanti ada pemasangan pipa dan lain-lain. Jadi banyak banget. Orang mungkin cuma taunya adalah ngendaliin rayap. Nah gitu aja. Tapi sistemnya, teknisnya itu kan itu yang saya pelajari. Gimana di bangunan itu diinovasikan. Gimana pestisida yang baik itu kayak gimana. Ada nomor urut pestisida, warnanya masing-masing. Gitu. Obatnya? Pestisidanya ya, yang bisa untuk memproteksi itu. Oke. Ya, jadi kayak kekebalannya dan lain-lainnya itu menarik banget untuk dipelajari. Nah, kita menggunakan pestisida yang hijau, yang memang juga aman untuk lingkungan. Makanya namanya good kills ya. Good kills, good pembunuh yang baik. Pembunuh yang baik. Bukan pengendali kan, tetap pembunuh kan? Pembunuh yang baik. Pembunuh yang baik-baik. Mengendalikan. Membunuh masalahnya, bukan membunuh serangganya katanya, gitu loh. Kita membunuh ketakutannya. Membunuh ketakutannya. Iya. Oke.
Oke. Kalau orang merasa nggak butuh tuh kalau pakai preventif kan saya. Iya. Kalau udah tahu dulu kena masalah baru sadar ternyata kita butuh gitu. Iya. Terus edukasi seperti apa yang dilakukan Good Kill supaya orang sadar? Nah, edukasi itu kita udah dari anak-anak gitu. Oh, dari anak-anak. Udah dari anak-anak. Kita punya seragam-seragam Goodman namanya ya. Itu maskotnya kita yang hidup. Ya. Jadi kalau orang-orang biasanya membangun branding itu kan logo, maskot gitu kan. Oke. Nah, kita nampilin maskotnya itu sampai jadi karakter. Karakternya itu berupa kayak pakaian kayak gitu, kayak Power Ranger lah ibaratnya kayak gitu. Oh, oke. Nah, itu rangernya kita. Ranger ya. Iya, isinya siapapun ya Iya kita lagi. itu namanya Goodman, heroesnya kita. Nah, itu kita mengedukasi tentang pentingnya menjaga hygiene. Oke. Ya, soalnya apa? Kalau kita peduli kepada kebersihan diri kita, kemungkinan besarnya kita nggak nyaman di lingkungan yang kumuh. Ya. Akhirnya lingkungannya dijaga juga. Ya. Kalau lingkungannya dijaga juga, akhirnya kita bakal memproteksi yang kita tempatin. Nah, jadi kita di sini tuh agen perubahan untuk mindsetnya mulai dari anak-anak juga. Tapi teknisnya dari produk maupun servisnya ada. Iya. Gitu. Apa yang menjadi resiko kalau orang tidak memahami bahwa pengendalian hama itu penting? Apa resikonya? Resiko paling parah misalkan kehilangan anak DBD. Oke. Ya. DBD, malaria. Ya. Penyakit lah ya berarti ya. Penyakit berarti lebih rentan kena penyakit. Iya. Kalau misalkan kita punya properti, tempat tinggal, hunian yang tidak terkontrol dengan hama. Yang tidak terkontrol. Oke. Dengan hama, dengan kebersihan, debu, asma. Kita ada layanan hydrocleaning juga. Iya ya. Hydrocleaning. Jadi alat-alat kita ini udah tersertifikasi juga. Iya. Jadi itu asma friendly gitu. Jadi anak-anak ini layanan kita itu mulai dari baby. Dari baby udah ada. Iya. Gitu. Gue baru nyambung nih. Makanya kalau dari mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir itu udah banyak bermunculan jasa cleaning, deep cleaning rumah gitu loh. Ya. Itu gitu. salah satu bagiannya. Salah satu bagian. Kayak gue punya teman namanya Owena, dia punya namanya Clean Living. Oke. Ya. Nah itu benar-benar dia memvakum kasur, karpet segala macam. Semua fabric. Semua fabric. Ya. Itu gawat loh. Isinya dalam tungau, everything. Kita tuh tidur berdampingan dengan tungau selama ini. Iya, betul. Dan tungau itu cuma salah satu gitu ya. Di kucing ada pinjal, ada apa, itu banyak banget mikroorganisme yang kita terkadang nggak sadar. Iya. Nah di kedokteran hewan saya belajar tentang itu. Oh. Jadi saya mempelajari lebih mendalam lagi seputar keilmuanannya. Saya kombinkan di kehidupan kita yang paling dekat adalah properti tadi. Mau properti ini nggak cuma residential gitu, nggak cuma tentang rumah gitu, tapi kantor, gudang, pabrik. Nah kita ngerjain di sana. Ibaratnya edukasi kita melalui rumah-rumah, tapi goal yang nominalnya yang lebih gede B2B. B2B sebenarnya. B2B ya. Tapi edukasi di depan penting nih ya. Gitu. Penting. Iya sih harus sih karena gue rasa nggak semua orang aware dengan itu. Bahkan gue sendiri yang ibaratnya gue bisa menilai diri gue bersih, hygiene segala macam. Ketika bertemu dengan si Clean Living ini, kita ngevakum kamar itu kotornya minta ampun gitu. Iya. Iya. Jadi layanan kita itu ada yang paling gampang ya, med services. Jadi kayak kita pembantu rumah tangga, itu ada di situ, cleaning service, deep cleaning tadi, terus habis itu hydro cleaning. Itu bagian dari service dari Good Kills juga. Dari Good Kills. Oh oke. Iya. Terus habis itu juga ada lagi untuk pest manajemennya di rumah, anti rayapnya. Nah itu di rumah itu kita udah bisa make services banyak banget di situ. Bagaimana sih cara kerjanya anti rayap itu? Anti rayap cara kerjanya. Iya. Sebenarnya lumayan kompleks ya untuk dijelaskannya. Tapi kalau misalkan bangunan yang belum jadi, masih urukan tanah dan lain-lain, kita udah memproteksi dari situ dulu. Kita mengolah tanah. Tanahnya diolah. Tanahnya kita olah. Rayap ini dari tanah lah munculnya ya? Rayapnya dari tanah. Oh oke. Rayap itu ada jenisnya, spesiesnya banyak banget ya, ribuan ya. Tapi dikelompokkan itu rayap tanah sama rayap kayu. Rayap tanah, jadi rayap semuanya kayu. dari bawah. Oh gitu. oke. Nah dari sana akhirnya kita proteksi tanahnya dulu. Nanti baru ke tembok-tembok itu sebenarnya kalau udah naik.
Gitu. Makanannya ya gini, turunan-turunan kayu, uang itu makanan, buku, Uang. kertas. Kertas ya. Iya, Uang makanan dia. uang itu makanan. Gue iya ya sih, uang buat cari makan sih. Iya. Rayap itu makanan saya. Jadi uang itu. Iya. Kayak makanan lu jadi uang ya. Ekosistemnya gitu. Oke. Terus kalau misalkan satu rumah nih dikontrol rayapnya, rumah lain tidak dikontrol rayapnya, maka jadi ibaratnya rayap ini Pindah. ya pindah kan? Enggak. berarti? Iya di tempat itu, keproteksi. Di kita anti rayap kita garansinya 3 sampai 5 tahun. Pembangunan baru garansi kita 5 tahun. Oke. Oh itu harus di apa namanya itu? Kita Di-upgrade kontraknya 5 tahun. Dilakukan kembali ya? Kalau bangunan yang udah kebangun 3 tahun. Jadi sistem kita sistem kontrak gitu. Jadi bukan kerja satuan. Oh. Orangnya kita bermitra kayak gitu. Jadi selama 3 tahun diproteksi, Proteksi. apapun kejadiannya lu akan bantu. Kita bakal bantu Goodkill akan bantu. tanpa biaya apapun. Apa biaya pun dari kontrak awal aja. Dari kontrak awal. Oh, nice. Nah, kebanyakan yang peduli ya, yang teredukasi itu adalah lebih ke B2B. Iya. Jadi hampir semua bank merek-merek brand dari bank itu hampir kita ngelayani. Oke, wow. Ya. Produk-produk rokok dan lain-lain itu banyak banget yang pakai kita, pabriknya, kantornya. Ya itu rentan banget ya kalau rokok ya apalagi ya. Ya kan ada kardus dan Iya lain-lain. kardusnya, yes. Terus habis itu yang berhubungan dengan makanan, mereka butuh HACCP, Yes, GMP, saya juga ya kan? ACCP, Pasti butuh yes. kan? Nah, Sila pasti butuh kita juga. Iya. Jadi memang ataupun yang berhubungan dengan ini ya, produk-produk olahan dari hewan, Iya. nah, itu juga butuh juga. Goodkill emang udah ada di Bogor. Goodkill di Bogor. Nah, Ada. sebenarnya kita di tahun 2020 sampai 2022 itu ada. Aha. Dulu lebih banyaknya layanannya disinfeksi. Aha. Habis itu saya tarik semuanya. Dulu di 62 cabang kita. Iya. Ya, 62 cabang tuh melayani kota-kota. Kita tarik semuanya. Setelah itu kan pandemi Covid mulai ini lagi kan, normal kan. Aha. Kita tarik Jawa dulu. Oke. Setelah ini sebelum Jabodetabek mungkin kita ke Bali dulu nanti. Bali dulu. Kita buka lagi yang di Bali. Oke. Baru Jabodetabek baru kita jalankan lagi. Sekarang udah berapa cabang ini? Kita masih nguatin di Jawa. Jawa ya. Di Jawa. Semua layanan Jawa kita bisa. Berapa cabang berarti total? Yang sekarang masih terpusat tapi ada layanan ya kita kerjakan. Oh, kita oke. kerjakan. Lainnya bisa nyebar ya. Bisa nyebar. Oke. Gila nih Bapak nih. Bisnisnya udah gede sebenarnya. Gak perlu lah ikut yang kompetisi kayak gini ya. Oh. Sangat perlu sih, untuk ketemu sama Sila dan Ketemu sama Sila kawan-kawan. ya, koneksi ya. Koneksi. Nah, Nanti pertanyaan Sila juga kan ya. bakal pakai juga kan. Iya sih. Makanya gue tanya di Bogor ada nggak? Silakan. Di Bogor ada? Bisa. Jadi sebenarnya ini kan juga bisnis yang ibaratnya pemainnya juga cukup banyak lah ya. Dibilang cukup banyak dibanding apa? Kalau dibanding sama makanan kita sangat sedikit. Iya sih. Dibanding dengan fashion dan lain-lain kita sangat sedikit. Dan untuk bisa masuk di bisnis kita itu terproteksi dengan asosiasi. Dan Ada asosiasinya? Ada asosiasinya juga. Namanya? Dan Aspami. Aspami. Ya. Dan waktu kita mau masuk gitu ya, itu kayak ndiriin rumah sakit. Soalnya kita di bawah naungan dinas kesehatan. Jadi sebenarnya mendirikan kayak Goodkills ini kalau rumah sakit kan untuk kesehatan manusianya. Iya. Kalau kitanya lebih kompleks tentang lingkungannya juga. Nah, tapi beda fungsi. Ya. Nah itu. Makanya mungkin belum banyak yang melihat di sisi sini. Nah, saya udah mendalami itu. Gitu. Oke. Ya. Ini. Ini. Jeda. Iya. Gue mikirnya. Selain masalah rayap, apalagi masalah yang sebenarnya orang jarang tahu tapi itu berbahaya. Serangga nyamuk, rayap mungkin orang tahu tuh karena nyamuk paling malaria sama DBD. Kalau tikus, Leptospirosis, ya. itu apa? Apa itu leptospira? Ya, Penyakitnya? penyakit, ya. Kayak macam apa itu penyakitnya, bikin kayak gimana? Itu searching deh, itu parah itu juga leptospira. Litospera apa guys? Coba di searching tuh litospera. Terus, oke? Ya ini saya nunjukin edukasi ini belum tersebar. Sementara banyak banget kejadian-kejadian. Iya. Disentri, misalkan Disentri, diare itu termasuk lah ya, Diare bahwa ada yang tidak. antrak ya, kematian Antraks. akibat antrak itu sapi dan lain-lain. Kemarin yang lagi booming PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, itu di sapi, di apa namanya hewan berkuku belah kayak gitu. Jadi sebenarnya penyakit zoonosis tuh kita sangat
erat banget gitu. Makanya di situ ada One Health gitu. One Health itu adalah menggabungkan antara dokter manusia, hewan, dan lingkungan. Itu One Health di Indonesia. Nah, saya berusaha menggaungkan itu melalui profesi saya gitu. Yeah. Saya memproteksi bangunan itu kan juga lingkungan sebenarnya. Nah, mempelajari dari hewannya ini juga berhubungan sama manusianya. Kompleks ya? Kompleks. Ya kompleks. Nah itu Iya, makanya kompleks. di Good Kills ini gambarannya cuma mungkin berpikirnya pengendalian hama gitu. Iya. Tapi esensi yang mau saya tekankan sebenarnya di arah sana. Gitu. Bahwa satu lagi nih, ketika orang memilih satu lahan bangunan, Ya. terus apakah idealnya setelah gue ngomong ya, apakah idealnya orang itu melakukan namanya analisa hama di situ dulu? Apa gimana sebenarnya? Jadi ini menarik banget ya. Bahkan sebelum bangunan ini dibikin gitu ya, sebelum dibangun sama kontraktor dan lain-lain, itu udah ada pengendalian hamanya. Terhadap apa? Kalajengking, nyamuk, ular. Yes. Banyak banget. Toke. Toke bisa sih, gigit sakit juga. Jadi memang lingkup ini tuh masih eksotis gitu loh. Iya. Dibanding menurut saya industri-industri yang mungkin red ocean gitu ya. Nah, Oke, berarti ini masih bisa dibilang blue ocean karena masyarakat kita belum teredukasi. kebutuhannya lebih tinggi daripada yang bisa untuk membantu mengendalikan. Dan mungkin juga banyak ngerjakan tapi mereka nggak legal. Kayak saya tadi ya. Oh iya ada tuh juga. Misalkan kayak gitu, kayak misalkan dokter gitu ya. Dia bukan dokter tapi ngobatin. Iya kan? Iya, Tapi kan legalitasnya iya. dia nggak ada. Kalau sampai ada malpraktek dan lain-lain nggak ada yang lindungin. Ibaratnya kayak gitu. Kalau di kita benar-benar terdidik. Itu. Jadi legalitasnya. Ini bedanya. Beberapa kayak di kampung atau di rumah aja, rumah yang lebih ke bukan di kota ya, atau bukan bangunan komersil. Biasanya pakai tukang aja udah. Tukang aja ngurusin hama gitu, maksudnya tukangnya yang ini, maksudnya nggak sampai mikirin ada ahli atau dokter gitu loh. Itu nanti pakai apa? Misalkan ya pakai bahan-bahan yang solar atau apa. Nah, apakah itu beneran bisa terproteksi dalam waktu lama? Apakah itu nggak ngerusak tanah? Apakah itu nggak ngerusak yang lain-lainnya, ekosistem yang lain gitu? Kalau soalnya pestisida itu ada warnanya, spektrumnya masing-masing gitu. Warnanya membedakan apa? Beda-beda, ada coklat ya. Ini paling Mematikan? Nggak boleh gitu ya, Nggak boleh. aman gitu ya. Nggak aman maksudnya nggak aman Untuk buat hama? lingkungan. Oh nggak aman buat Ya. lingkungan. Terus habis itu ada merah gitu. Merah? Ya, terus habis itu ada Ini level kuning. berarti? Level ya. Oke, kuning. Ada kuning, habis itu ada biru, habis itu ada hijau. Kalau hijau itu ibaratnya kita pakein pun tuh aman. Gitu. Jadi untuk lingkungan aman, untuk kita juga aman. Terus kita mengembangkan juga yang di produk-produk kita itu, kita ngembangin dari nabati. 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 Ada produknya nggak? Bohong nggak sih produknya? Produknya ada sih. Mana? Ada lagi di tas. Tapi ya ada boleh, di tas. Boleh izin iya, diambil nggak di Oke, ya. iya. Ambil tolong ya di tas nanti tolong diambil deh. Oke. Sip. Terus itu dari nabati. Gimana nih maksudnya dari nabati? Emang selain tapi yang saya bawa ini bukan yang nabati, oke, yang nggak apa. lain ya. Boleh tapi ditunjukin? Oh, boleh. Oke. Emang di yang biasa di industri produknya bahan dasar apa? Kimia. Oh, macam-macam. Macam-macam. Beda-beda ya. Oke. Nah, coba silakan diambil. Ini bawa produknya jauh nih, biar lihat. Tapi ini bukan untuk diminum kan? Cuma campur aja gitu. Cek. Wih, sedap. Ya. Kills anti rayap ya. Kills anti rayap. Keunggulan membasmi rayap dengan cepat. Penggunanya sangat mudah dan cepat ya, tinggal disemprot ya. Membasmi berbagai jenis varian rayap. Efektif membasmi koloni dan ratu rayap. Jadi ini untuk tindakan preventif. Jadi misalkan nih ada gitu ya di permukaan, kita bisa spray. Oh, spray permukaan aja. Spray permukaan. Tapi ini aman, maksudnya aman. Ini yang hijau. Ya. Yang hijau berarti ya. Hijau. Tapi kalau misalkan kita udah sampai parah kayak gitu ya, nah itu butuh jasa. Gitu. Kayak kita butuh ini guys ya. Jadi tapi disemprotnya kemana nih? Ke properti atau ke yang ada rayapnya. Yang ada rayapnya. Yang ada rayap. Tapi kalau tahu kata orang, ya nggak tahu deh. Iya, coba. Kata orang, kata tukang ya. Kalau satu properti udah kena rayap, ya propertinya itu pasti telur rayapnya udah di sana semua sama macam, mending dibuang aja jadinya. Oke.
Jadi gini sebenarnya. Ini properti atau interior? Interior. Interior ya. Misalkan ada apa namanya lemari, rak atau apa kayak gitu ya. Itu memang iya 40% ke atas kalau memang ada itu udah agak sulit Iya. untuk dikendalikan kayak gitu. Tapi di dalam satu rumah itu ada banyak koloni. Laron terbang nih. Iya. Habis itu kawin kan. Dia turun bulu apa namanya sayapnya lepas. Iya. Habis itu dia kawin, habis kawin itu nanti ada yang jadi ratu. Itu bisa sebesar gini. Iya. Ratunya itu gede banget tuh. Itu menghasilkan rayap-rayap pekerja dan juga prajurit. Jadi sistemnya kerajaan rayap itu. Oke. Sekerajaan. Jadi ada yang kerja, ada yang jadi prajuritnya. Ya ratunya Kayak ini. lebah ya? Ya kayak gitu-gitu Oke. ya. Terus Kayak habis semut juga ya? semut juga. Ya, habis itu ada banyak koloni di dalam satu rumah. Biasanya kalau kita nggak tahu jalurnya, koloni ini misalkan nih kena nih. Nah, chemicalnya juga beda-beda. Ada yang knockdown, jadi setelah kena itu nanti mati. Ada juga yang barrier, nanti bakalan bisa ke bawah kayak gitu-gitu. Ke bawah apa nih? Kan dia kayak semut juga ya, kayak saling Oh, sering berantem. salaman gitu loh. Oh, salaman. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, itu nanti bisa kebawa sampai di ratunya. Nah, itu makanya kalau misalkan cuma sekedar berhenti di tukang gitu ya, itu kan nggak pendalaman sampai sana gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya kita mempelajari entomologinya kayak gimana, cara hidupnya dia, siklusnya dia kayak gimana, itu kan kita benar-benar mempelajari itu. Jadi sampai dicari di mana nih jalur si rayap ini ketemu sama si ratunya. Salaman lah kita sama ratunya. Iya. Please pergi gitu ya. Nah, bukan pergi sih. Ya, itu kalau pernah lihat tuh rayap biasanya ada ini kayak apa ya kanalnya kayak gitu loh, liang kumbara itu namanya. Jadi Apa? kayak liang gitu. Ya, jadi kayak Tanah, pasir-pasir iya, kalau pasir, kita pasir. lihat Iya, ya. iya, Tanah ya kayak iya. tanah. Nah, itu biasanya kalau udah ada itu udah kemungkinan besar di bawah itu udah banyak tuh. Soalnya dia udah naik. Oh. Gitu. Wow. Ya, itu ini baru bicara Mengerikan rayap ya. ini. Iya. Baru bicara rayap ini gue nih. Bicara rayap. Jadi kalau udah sampai kayak gitu sampai ke atas pasti di bawahnya banyak. Ya. Panggilan hati saya sebenarnya lebih ke arahnya banyak ke properti juga kan ya. Itu Iya. kan memang goalnya ya. Goalnya atau ya properti. endgame-nya itu ke Endgame. sana gitu. Jadi membuat properti yang properti di sini eksterior, Sehat, gitu. fisiknya, sipilnya atau interiornya. Kalau itu sebenarnya ya apapun penting udah jadi bangunan. Jadi Kan bangunan. properti itu kan dari tanah ya. Bahasa properti. Kalau rumah kan ya udah rumahnya. Dari tanah sampai jadi bangunannya itu harapan saya itu bisa terproteksi dengan baik. Oke. Tapi untuk melakukan edukasi itu kan nggak mudah ya. Iya. Ya. Nah dari sana itu saya mengedukasi dari anak-anak kecil, mama-mama, Iya. kayak gitu. B2B lebih enak, soalnya mereka memang Butuh lisensinya lisensi. juga memang membutuhkan banget untuk hal-hal ini. Soalnya memang itu merusak quality controlnya ya Yes, dari yes, yes. produknya, dari packaging dan lain-lain. Nah, hal-hal kayak gitu. Nah, saya mengedukasi ke lebih luas lagi. Iya. Gitu ya. Bisnis tuh berdampak ya katanya. Ya, itu Bisnis yang saya berdampak ya. mencoba Oke. ke arah sana sih. Yes. Sebenarnya kalau memang tadi hitung-hitungan tadi bahwa kerugian yang ditimbulkan atas ketidaktahuan tentang rayap itu emang gede sih sebenarnya. Emang besar. Iya, emang besar sebenarnya. Cuman mungkin beberapa orang merasa itu juga kayak Penting gak penting gitu. ya penting gak penting gitu. Satu itu penting gak penting. Kedua ya itu lumrah. Kadang dilumrahin juga jadinya kayak oh karena itu properti lama ya dirayapin gitu. Gimana sih sebenarnya? Itu ngerasa lumrah gara-gara belum pernah ngerasain. Aku juga ngerasain. Ngerasain. Tapi udah lama tapi kayak properti lama oh dirayapin ya udah. Nah, coba bayangin kalau yang dirayapin itu adalah properti ini. Sila yang dibanggakan juga ya kan? Ya Iya. pasti dong. Terus habis itu ini bagus banget interiornya. Rayapan. Wah itu nurunkan citra brand. Itu gitu. Ada nyamuknya kita lagi nyaman gitu ya. Ada nyamuknya, ada lalatnya. Ini kita lagi minum nih. Daripada nyamuk. Ini premium nih gitu kan. Nah, ada nyamuk. Oh benar. Ada lalat kita. Nah, itu Iya, ya, itu kita juga membantu brandingnya dari arah sana gitu. Jadi waktu kita seringnya present dan lain-lain itu kenyamanan tuh nomor 1 kan ya. Iya. Nah itu jadi Apakah- emang ini kompleks kayak gitu. Apakah lalat nyamuk bisa dikendalikan? Bisa dikendalikan. Banyak mesin-mesin kita kayak gitu. Pengendali Dari hama gitu. Pengendali hama. Dari hama Ini apa namanya? Avatar. kayak gitu.
Ant-Man, ya Ant-Man ya. Ant-Man. Jadi Pestman ya. Pestman. Pestmania. Ya, jadi memang ya edukasi ini itu cukup berat sebenarnya. Ya mungkin kayak menjadi aktivis teh gitu ya. Itu juga cukup berat kan pastinya. Yeah. Tapi kita punya goal kan. Iya. Goal kita besar kan. Goalsnya apa akhirnya? Kalau di kita, yaitu kita bisa punya keluarga yang lebih sehat. Iya. Sehat gak cuma badannya tapi lingkungannya. Soalnya kita biasanya memikirkan adalah kita harus diimunisasi gitu kan. Iya benar. Iya kan, kita imunisasi. Ini imunisasi buat penting, ya. demam berdarah aja sekarang kan ada. Yes. Nah tapi lingkungannya gak dijaga, kegigit nyamuk terus-terusan. Bener kan? Bagi yang punya baby pasti bakal berpikir gitu kan. Nah kita jadi kerjasamanya banyak sama dokter umum, ya, banyak sama pemerintahan, banyak sama industri kayak gitu-gitu. Bahkan saya pernah di salah satu industri itu milik asing juga ya, klien kita ya. Itu proteksinya luar biasa banget. Toiletnya aja itu pakai otomatis pintunya. Ya. Saluran-saluran air dan lain-lain tuh keproteksi semua. Padahal samping-sampingnya itu rawa gitu loh. Iya. Nah, masuk di pabriknya itu nggak boleh ada makanan satupun. Ada makanan satu di SP. Nah, itu kalau udah levelnya udah lebih tinggi itu luar biasa, makan dan lain-lain tuh udah di tempat yang ini. Nah, itu kalau kita di industri itu hal yang biasa gitu. B2B, tapi di perumahan dan lain-lain itu yang mungkin kita lebih edukasikan, dan orang-orang setelah tahu baru oh iya loh, aku ngerasain itu gitu misalkan ya. Emang nggak butuh. Barusan gue gitu. Iya kan? Oh iya loh, gue oke. Emang nggak butuh pendalaman, nggak butuh gitu. Tapi kemarin anak gue barusan kena DBD. Lah, gak butuh nih. Oh ya butuh ya. Iya. Atau mungkin emang gak butuh. Enggak butuh. Lah, ngapain manggil orang interior? Oh iya, kemarin kena rayap. Nah gitu seringnya. Iya. Jadi kita jualan tuh gampang gitu. Iya. Soalnya apa? Sebenarnya mereka cuma butuh paham aja. Butuh paham aja ya. Butuh paham aja. Mental kita sih juga, mentalnya itu rata-rata lebih suka diobati daripada dicegah. Ya nggak apa-apa, kan kita nyediain dari pencegahan sampai pengobatan gitu kan. Dan kerjasamanya adalah kontrak kan. Iya. Gitu. Jadi memang Good Kills ini ada produk, ada jasa, ada sistem konsultasi terbaiknya kayak gimana. Tapi dengan segala pengetahuan ini mahal dong Good Kills. Mahal dong. Iya. Ilmunya. Ya, tapi jasanya kan lebih disesuaikan fungsinya juga. Ya. Kira-kira berapa sih tarifnya sih? Macam-macam sih itu. Itu bisa dicek ya. Per meter. Cek di Instagramnya Good Kills ya. Goodkills.id. Goodkills.id untuk tahu tarif yang berapa. Gak, gue juga akhirnya sampai ngerasa, ya kayaknya di gini kita butuh juga gitu. Soal kemarin gini, ada nyamuk satu gitu. Terus jantan apa betina nih? Nah, nggak tahu saya kan. Nyamuknya datangnya jam berapa nih? Nah itu beda. Serius ini? Serius. Beneran. Aktivitas nyamuk itu beda. Ada yang ngisapnya itu dia bekerjanya di pagi, ada yang mendekati maghrib kayak gitu. Apa ini maksudnya? Nah, itu, apa itu nyamuk itu? Itu keilmuan kita. Makanya kalau manggil kita bakalan nggak cuma sekedar oh ini ada nyamuk nih, semprot semuanya, nggak aman tuh lingkungan, enggak. Kita bakalan mikirin ini spesiesnya yang spesifik apa. Kendalanya ini gara-gara apa? Bagian mana dia bisa masuk? Nah itu ilmu mahalnya. Minum dulu jeda. Iya Pak. Itu. Nyamuk jantan apa betina? Jamnya datangnya kapan? Kalau lagi sore-sore berarti dia ngeteh dong di tempat gua, ngeteh sore. Iya. Iya. Tapi emang nyaman ngeteh sama nyamuk? Enggak. Kan? Tapi maksudnya apa? Terus masalahnya apa? Coba jelaskan ke saya. Setiap nyamuk yang datang itu berbeda-beda. Coba di bagian mananya? Oke. Bagian mananya? Spesiesnya beda, cara treatmentnya beda. Enggak, apa yang bedain? Maksudnya kalau jam 7 Pak, jam 7 malam datangnya itu nyamuk apa? Iya, spesiesnya beda. Aedes aegypti. Nah, itu beda. Malaria itu beda nyamuknya jugaan. Terus dia kerjanya beda. Beda. Jam kerjanya dia beda. Beda. Predileksinya beda. Tempatnya dia sukanya di mana beda. Ya, tempatnya dia. Oh, oke. Nah, itu. Makanya daripada nanti bahasanya ini tambah berat gitu kan. Enggak, Tapi saya tertarik gini. gitu Contohnya umum. apa? Itu. Karena kadang gue juga nemu nyamuk ada di pohon-pohon. Ada nyamuk di batang-batang bonsai itu ada juga. Itu biasanya. Nyamuk yang beda. Nyamuknya bisa jadi beda. Kita biasanya nanti kita tes. Ada mesinnya. Dia nempel.
Kita identifikasi di situ. Nyamuk macamnya banyak banget. Bisa nggak dalam satu daerah itu nyamuknya beda-beda? Oh bisa, Wish. tapi bisa kebaca. Nanti sampai jentik-jentik nyamuknya aja itu kita treatment. Nggak cuma nyamuk yang terbang aja. Soalnya ngobatinya dari jentik. jentik. Airnya diterapi. Airnya gitu-gitu. dulu yang sanitasi. Sanitasinya. Nah saya sebenarnya berharap sih ya di negara tropis ini kan memang banyak banget kejadian ya. Ya. Edukasi juga harus disuarakan lebih. Nah Oke. itu harapan saya bisa memiliki apa ya lingkungan yang lebih sehat lah kayak gitu untuk keluarga minimal Oke. gitu. Menarik ya? Pusing Pak. Tapi pusing ya. Menarik tapi pusing Pak. Makanya kalau pusing panggil Good Kills. Keren. Oke. Ini gue pengen selain nyamuk dulu nih, jeda dulu dari nyamuk. Jeda dari serangga nih, nyamuk. ya. Oke, jeda dulu. Di sosial media juga lu menyuarakan green branding. Iya. Ya kan. Dan sebenarnya apa itu green branding dan kenapa itu penting untuk dikampanyekan, Pak? Ya, menurut saya sih apapun yang berhubungan tentang bumi gitu ya. Oke. Bumi pada akhirnya ada masanya kan ya. Nah kita kalau nggak yang menjaga juga kan bahaya. Kita dekat dengan pestisida gitu. Dari pestisida juga mungkin di tanaman gitu ya. Itu kalau misalkan penggunaannya terus-terusan kan bakal resisten. Iya. Jadi tanamannya nggak bakalan bisa menghasilkan bibit yang bakalan bagusnya Oh sama. iya, karena tanahnya juga udah ibaratnya terracun ini ya. Ya ini mumpung di sila jadi yang saya bahas misalkan kayak gitu. Iya. Nah itu harus dipikirkan tuh. Iya. Aman untuk lingkungannya, aman untuk tanahnya. Pro organik berarti ya. Iya, nah kalau green ini ya memang kita semuanya berhubungannya sebisa mungkin tentang dunia hijau kayak gitu. Oke. Jadi sebisa mungkin juga yang aman gitu, yang memang berdampak ya, bukan melabeli hijau. Oh ini beneran hijau nih, misalkan ini kan nggak ada essence kan, No, without hijau tapi ada essence, ya ya. gitu. Oke. Nah, kita berusaha sebisa mungkin sih mengusahakan ke arah sana gitu. Pun juga arahnya kan kayak tadi itu arah ke branding juga ya. Kalau misalkan ada nyamuk, ada serangga, ada apa. Nah kita juga menjaga brandingnya mereka. Oke. Nah sekarang memang itu menjadi eksotis juga yang berhubungan semuanya tentang hijau kayak gitu. Iya. Nah kita banyak gerakan-gerakan di ini SDGs ya. Sustainability Development SDGs. ya goals. Nah itu 2 tahun berturut-turut kita turut serta juga di sana gitu. Oke. Jadi kita menyuarakan, kita ada tindakan nyata. Ya waktu membangun Good Kills awal-awal pun juga itu berbulan-bulan kita ngasih gratis layanan fogging nyamuk, Iya. kebersihan, ya, disinfeksi itu emang CSR yang kita lakukan sampai detik ini juga. Pembersihan gunung kita ada apa teman-teman dari apa kayak Mapala kayak gitu ya. Terus lari kita ngajak sehat, bersih-bersih dan lain-lain kayak gitu. Good Kills tahun berapa sih? Yang startnya saya mempelajarinya 2012. 2012. Ya, saya PT kan di 2020. Oke. Nice. 2012 sudah Itu udah di entomolog kayak gitu-gitu. Hama Master namanya. Hama Master. Master Hama. Iya. Oke. Terus pemberantasan hama Pengendalian. pengendalian. Nah, kenapa nggak disebut pemberantasan? Kan tetap ada yang terbunuh gitu. Kita tetap berusaha untuk ini ya, positif gitu ya. Positif ya, oke. Positif ya. Kayak misalkan memetik dan menggunting Memangkas ya. beda nggak? Iya, beda. Memangkas dengan memetik kan beda kan? Beda. Walaupun sama-sama lepas dari Walaupun daun. sama-sama lepas ya. Ini berhubung sama teh kan ya. Yoi. Ya, oh, enggak sama aja sama lepasnya, sama lepasnya. Iya. Tapi terkontrol. Kontrol. Bener. Bener kan? Nah, Jago dia kasih metamorfosanya dilarin ke teh gitu ya. iya kan? Iya. Nah, Iya, kita juga kayak gitu sih. Kalau misalkan kita membasmi ya semuanya dibasmi habis gitu. Tapi kayak hama, namanya juga hama nih ya. Hama bakal menjadi hama apabila mengganggu. Ini catat ya kan. Kalau mereka di tempat yang memang bukan berhubungan sama, makanya urban pest ya kan. Nah itu pengendalian hama terpadu di lingkungan Kota. perkotaan atau Urban pest, pest kayak gitu. Jadi misalkan ini di hutan atau di apa ya kita salah untuk mengusik. Gitu kan. Nah, sementara kita kan sekarang ya gitu. Hama adalah hama ketika dia mengganggu. Ketika dia mengganggu. Make sense? Make sense? Manusia bisa jadi hama bagi mereka. Yes. Iya kan? Iya. Makanya kita
yang bisa berpikir ini ya mengusahakan gimana caranya biar nggak merusak kemana-mana ya di tempat kita kayak gitu. Oke. Agak ini ya. Enggak benar. Manusia bisa jadi hama buat manusia juga. Untuk manusia juga. Iya, iya. Kalau mengganggu. Jadi kalau siapapun yang mengganggu kita bisa sebut hama ya. Wih, Berarti harus kita kendalikan ya. Kita kayaknya harus tanya ke Hanif nanti. Iya, Hanif termasuk. Oh enggak. Aman. Enggak. Tapi dia mengganggu tapi ada berdampak. Berdampak. Ya. Ini kita membahas sama dia. Oke. Ya, Ya. jadi saya juga di sila ini ya, Iya. saya berharap itu memang kita lebih aware lah kayak gitu. Iya. Soalnya hama ini sebenarnya digolongkan itu bisa di urban pest-nya, Urban pestnya ya, yes. itu berhubungan sama manusia, ataupun di farm itu juga sangat banyak faktor-faktor pembawa penyakitnya, ataupun juga yang di agro ya, atau di pertaniannya. Nah itu kan juga banyak banget. Banyak juga pertanian yang gagal panen gara-gara serangan hama gitu. Dan itu apakah salah hamanya apa salah kita nih? Apakah bisa menjawab? Apakah Salah hamanya apa salah kitanya nih? hama itu dikendalikan gitu. Jadi kita kan yang bisa belajar nih. Kalau memang lagi masa gimana harusnya gimana. Nah itu kan yang nyerang juga beda-beda kan. Kalau kita membasmi semuanya kan jadi. Kalau misalnya contoh apa yang akan terjadi kalau semua rayap kita basmi di dunia ini? Semua rayap dibasmi di dunia ini ya. Apa yang akan terjadi? Emang apakah rugi dunia dengan tanpa rayap? Saya rasa ya semua apapun yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah gitu ya, pasti kan ada manfaatnya di tempat yang tepat. Iya kan. Saya rasa itu sih. Mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab di ranah sana gitu kan. Tapi saya rasa itu gitu. Jadi kalau memang itu tadi saya kembalikan lagi kalau misalkan itu ngerasanya nggak menjadi manfaat bagi manusia gitu kan. Mungkin di agama apapun juga ada gitu ya. Yang nggak menjadi manfaat untuk manusia dikasih akal dan pikiran. Untuk gimana sih cara mengendalikan masalah itu gitu. Kayak misalkan dengan kerugian T tadi ya, itu kan juga kerugian yang luar biasa. Ataupun penyakit-penyakit kemarin kan berdampak sampai di ekonomi sampai sedemikian rupa kan. Nggak cuma di Indonesia kan, tapi itu secara global. Nah itu, jadi peran kita sih sebenarnya di arah sana. Ya seringnya kayak dianggap nggak dianggap kan gitu kan. Tapi sebenarnya kita berdekatan. Kita butuh edukasi itu. Gitu jadi. Wih ini pagi-pagi yang deep nih kayaknya. Terlalu deep, terlalu berat. Jeda dulu. Tapi gue jadi pikir iya ya. Pasti ada gunanya. Rayap mungkin makan kertas properti mungkin Nanti ada kan kaitannya dengan diurai lagi kan. Diurai mungkin sebagai pengurai kan. Ya ibaratnya kayak kalau nggak ada yang makanin properti itu atau nggak bakal lagi di alam, nggak jadi tanah lagi. Tapi seringnya ya waktu saya ngobrol gitu ya, seringnya santai ataupun lagi present atau apa. Biasanya setelah ngobrol gini tanpa terucap ya, yang saya ajak ngobrol tuh mulai mikir, sebenarnya iya juga ya. Butuh juga ya. Oh aku punya anak nih di rumah. Paling enggak nanti rumahnya nggak kemasukan tungau. Iya kan, anaknya nggak gatal-gatal, nggak kegigit nyamuk, nggak kena demam berdarah. Tapi mungkin banyak denial gitu, kayak denial, ya, kayaknya enggak deh kayak gitu. Sementara setelah kena, oh ya beneran gitu. Dan saya berusaha untuk CSR tuh gede-gedean banget sih, dana CSR untuk bisa digerakkan kayak gitu. Terlebih waktu awal-awal dulu, itu saya gerakkan terus-terusan. Kayak gini loh, mungkin juga ya, karena di negara kita masih banyak yang tinggal berdampingan dengan rayap itu sendiri loh Pak. Sorry, gue juga dari desa sebelumnya, dari kampung ya kan. Kayak kita kayak di rumah itu ada kecoa lewat kayak udah biasa udah gitu. biasa. Kayak itu kayak dibiasain. Nah itu gimana? Kayak minum teh yang nggak berkualitas tapi dibiasakan. Butuhnya apa? Edukasi kan? Make sense nggak? Dia aplaus dulu dong. aplaus dulu. Kalau ini kan tehnya kualitasnya unggul. Unggul ya. Padahal kita lebih sering minum teh yang belum tentu berkualitas. Iya kan? Saya yang bilang loh. Iya Pak. Iya kan? Iya kan? Nah makanya itu sebenarnya hal yang sama. Yang sama itu ya. Peran kita mengedukasi. Ya, minum dulu nggak? Langsung terdengar. Peran kita mengedukasi. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang sekiranya menurut kita yang paham itu kurang
oke gitu ya. Ya kita harus berani bersuara kan. Iya. Kalau kita sama-sama aja, kita hidup berdampingan dengan kecoa, kita hidup berdampingan dengan tikus, kita hidup berdampingan dengan, pada akhirnya apa? Kan berhubungan sama kesehatan kita. Yes. Makanya banyak Untuk anak lagi. kita. Makanya Iya. anak-anak sekarang yang lebih terproteksi, imunisasinya bagus, lingkungannya bagus, pertumbuhannya dia kan lebih bagus. Iya. Gak terhambat kan. Gitu. Ini hubungannya sama teh. Ya, keren. Jadi apa, tunggu sadar dulu ya. Tunggu sadar dulu. Tunggu sadar dulu. Butuh kesadaran jadi. Butuh kesadaran dan kesabaran ya untuk melakukan edukasi. Keren. Kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih dari Good Kills? Emang end game-nya apa, visi misimu apa pas gitu? Coba boleh Oke. dikasih tahu. Kalau memang ya kayak Di tadi, sini boleh nih di kamera itu. kamera itu Iya, ya. oke. Ya, kita itu sangat berdampingan sekali dengan penyakit gitu ya. Dan vektor-vektor pembawa penyakit. Jadi besar harapannya kita lebih aware lagi gitu. Apa sih yang bisa mengakibatkan kerugian-kerugian kita? Dari segi kesehatan, dari segi ekonomi. Kita kerja banting tulang kayak gitu kan. Tujuannya kan juga untuk kitanya sehat ya Iya. kan. Kerugian-kerugian lebih diminimalisir lagi. Nah, jadi dengan kita lebih aware, kita jagai lingkungan kita, jagai anak kita dan sebagainya. Itu benar-benar harus dilakukan dan harus paham gitu. Tindakan preventifnya jaga lingkungan kita dengan sanitasinya yang baik. Kalau untuk yang diri kita sendiri, higienis yang di badan kita, cuci tangan, terus pakai sabun dan juga mandi dan lain-lain itu juga harus kita jagai. Dan kita didik dari kecil gitu, dari generasi yang dari awal ini. Supaya minimal itu yang di lingkungan kita, keluarga kita itu sehat. Kalau kita dari keluarga yang sehat, nanti waktu kerja pun pasti bakal ada habit kesehatan juga di tempat kerjanya. Nah, itu yang harapannya. Dan di Indonesia adalah negara tropis, sangat dekat dengan hama dan faktor-faktor pembawa penyakit. Faktor-faktor pembawa. Ya, jadi lebih aware lagi, kita jagai dengan baik. Yes, karena penting buat kita untuk menjaga hygiene, Ya, sanitasi, supaya terbebas dari penyakit dan mempunyai kualitas hidup yang sehat ya. Manusia, hewan, lingkungan jadi satu kesatuan. Apabila baik, itu baru green yang sesungguhnya. Oke. Jangan. Keren Mas Aditya. Mas Adit, sangat banyak belajar gue pagi ini, berat ya. Berat ya. Berat sih. Berat Ini sekali berapa dan SKS ya? berapa SKS gitu ya. Mudah-mudahan terus berkarya. Kayaknya Amin. butuh banget deh Mas lu lanjutkan itu bikin konten edukasi tentang rayap hama ini, karena menurut gue tuh baru sadar semuanya kalau ditampar dengan realitanya. Contoh satu tuh yang tentang tadi teman gue tuh yang punya clean living, Ya. sedot tungau segala macam itu bener-bener kayak wah kita pokoknya setiap 6 bulan sekali harus nih gitu. Selama ini kan kita hidupan dengan tungau, berarti penyakit itu datang dari mereka dong ya. Iya. Gatel. Gatal, ya. iya gatal, Debu dan lain-lain. debu, oh ya gitu, segala macam penyakit pernapasan. Betul. Pemerintah mungkin sudah sediakan imunisasi tapi lingkungan tidak dijaga, semuanya ya Nggak maksimal. ibaratnya dikasih modal buat fitness tapi modal perangnya Nggak ada atau kurang. atau disengaja disuruh pergi perang. Oke, ya, betul. Kita hanya dilengkapi alat peperangan tapi tidak dijaga kedamaiannya. Ya. Ya kan? Betul itu. Betul kan? Benar. Harusnya lingkungannya damai dulu nih supaya tidak terjadi perang Iya, gitu. Dan kita nggak perlu perang. betul parah. Dan lebihnya lagi ya. Iya. Kayak di Indonesia ini kayak anak-anak muda yang gerakannya di kayak gini nih sangat kurang. Sedikit. Aku Iya. malah baru taunya Sangat kurang. gak banyak sih yang Iya. ngomong. Kebanyakan tentang orang-orang hama. yang udah berumur ya. Itu pun juga kebanyakannya dari luar negeri. Iya. Ya, ya makanya saya berharap sih anak muda ya lokalnya Jadi lebih. mau bikin lah good man lainnya dong. Good man lain, Ya betul, kan? betul, ya. Ya jangan bikin Batman kayak si Kong gitu. Enggak lah. Oh, oke. Oke. Keren. Makasih banyak bro. Thank you Oke. so much. Udah Ya. datang ke sini bersilaturahmi. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah nonton. Like, comment, dan subscribe ya. Kalau menurut kalian edukasi ini penting dan kalian suka, komen juga kalau ada pertanyaan tentang hama. Pasti nanti akan langsung dijawab oleh Mas Adit ya, Dokter Adit. Nah, untuk UMKM yang juga ingin mempromosikannya seperti Back and Beyond, ini enak banget, cookiesnya keren banget, aku suka banget. Mudah-mudahan nanti ke Ayon aku beli lagi. Nah, ini silakan kalau teman-teman ingin berkolaborasi sama Silaturasa,
langsung aja komen di bawah atau DM Instagram @silaturasa. Ya, juga nanti di caption ada nomor adminnya untuk dihubungi untuk berkolaborasi. Dan nantikan episode baru ya setiap hari Jumat jam 7 malam kita akan rilis. Dan inilah episode bersama dengan Master Hama ya, pengendali hama ya. Ya, good kills, good man, good life. Ya, sampai jumpa di Silaturasa selanjutnya. Bye bye.